今日纵意休想再伤我雷伐城。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Yang mana ini adalah episode yang ke-8. Dengan lepasnya harta ini dari tangan Suyun, maka tentu saja membuat posisinya taklah baik-baik saja. Terlebih lagi, penyerangan mulai dilakukan oleh 8 Kaisar Suci untuk bisa mengalahkannya. Mereka tidak akan pernah membiarkan Ratu Laut Darah pergi begitu saja. Terlebih lagi, kematian dari Duan Muyu akan mereka balaskan. Tapi Suyun tidaklah takut, jadi penyerangan langsung saja dilakukan oleh 8 Kaisar Suci, di mana mereka pun menggunakan serangan gabungan dari Kristal Suci. Seketika saja formasi pun terbentuk. Suyun sangatlah tertarik karena dalam kondisi seperti ini mereka bisa bekerja sama. Namun untuk bisa menghabisi dirinya, setidaknya 2 bahkan 3 di antara 8 Kaisar Suci akan mati di tangannya. Saat jugalah Suyun menggunakan kekuatan dari laut alam semesta untuk bisa mengurung balik 8 Kaisar Suci. Tidak hanya itu saja, namun kini posisi mulai berbalik arah. Hujan darah sudah dia gunakan. Serangan cepat langsung saja ia lakukan, di mana para Kaisar Suci tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Berbagai serangan langsung saja diberikan kepada Suyun, namun tidak ada satupun serangan yang berhasil mengenainya. Tentu saja Suyun mulai besar kepala, karena baginya serangan Kaisar Suci tidak ada apa-apanya. Namun ternyata mereka itu masihlah belum serius dan langsung saja memberikan tekanan balik kepada Suyun. Alhasil kali ini dia pun mulai kesulitan. Berbagai serangan yang Zhao Hao lakukan telah berhasil menumbangkan Suyun. Mereka merasa ini adalah akhir dari pertarungan. Namun nyatanya Suyun masihlah hidup. Ia memilih untuk pergi daripada meladeni mereka. Alhasil sejak tadi mereka itu hanya dijebak saja olehnya. Jiang Fan bergegas untuk mengirimkan sebuah pesan kepada Zhao An, sambil memberitahu kalau Duan Muyu telah dihabisi dan sekarang stempel Merit People telah jatuh ke tangan orang lain, yang mana dia itu ingin Zhao An segera membantu mereka. Berdasarkan perjanjian yang sudah mereka buat, Zhao An akan menghabisi siapapun yang berani mengganggu Jiang Fan. Sementara itu, Lao Fan datang untuk bisa menghentikan Suyun. Ia berhasil menghentikannya dengan teknik penghentian waktu miliknya. Namun hal itu tidaklah berguna kepada Suyun, karena dia juga menguasai kekuatan menghentikan waktu. Lao Fan tidak akan melepaskannya. Berbagai serangan langsung saja dia berikan, di mana pertarungan pun terjadi antara 2 God King itu. Dalam pertarungan itu bisa dikatakan kalau Suyun dan juga Lao Fan cukup berimbang. Tapi perlahan-lahan pasti Suyun mulai unggul hingga di saat ia hendak menyerang lagi, sebuah serangan justru mengenainya, di mana itu tentu adalah ulah dari Zhao An yang meminta Suyun untuk tidak kabur lagi, karena bagaimanapun ia tak akan bisa kemana-mana. Pada akhirnya Zhao An pun keluar dan membuat situasi menjadi sangat kacau, karena bagaimanapun lawannya kali ini adalah seorang Exalted Celestial. Perbedaan ranah di antara mereka langsung saja diperlihatkan, di mana dalam satu kali serangan saja Suyun taklah bisa bergerak. Bahkan rantai pengikat langsung saja melilit tubuhnya. Yang Zhao An inginkan hanyalah stempel Merit People. Lao Fan hendak mengambil hal itu, namun Zhao An tidak akan membiarkan hal ini. Terlebih lagi baginya, Lao Fan tidak akan bisa menjadi seorang Exalted Celestial. Sesaat kemudian, para God King lainnya telah datang, di mana mereka pun memberikan hormat kepadanya. Terlihat kalau Jiang Fan tak bisa menahan senyumnya. Zhao An meminta mereka untuk tidak terlalu formal, di mana ia langsung memberikan stempel Merit People kepada Zhao Hao. Di dalam stempel itu mengandung hukum waktu yang paling banyak. Yang sepenuhnya bisa memahami hukum waktu tentu akan menjadi seorang Exalted Celestial. Ini tentu saja membuat Jiang Fan semakin senang. Terlebih lagi, Zhao Hao perlahan-lahan mendekat ke arahnya. Jiang Fan sangat senang karena akhirnya kota Piosu mereka akan memiliki seorang Exalted Celestial. Tapi sebelum bisa mengambil hal itu, Zhao Hao malah mempermainkannya.
Ia memberikannya selamat karena dengan stempel Merit People ini, maka Jiang Fan akan mendapatkan posisi yang dia inginkan. Namun sebelum itu dia mengingatkan, kalau demi menjadi seorang Exalted Celestial, Jiang Fan setuju untuk menikahkan Jiang Li dengan Zhao Xian. Jadi setelah semua itu, dia harus menepati janji di antara mereka berdua. Di mana akhirnya para God King pun menjadi tahu kalau mahar yang disiapkan oleh keluarga Zhao adalah kesempatan untuk menjadi Exalted Celestial. Jiang Fan tidak menduga Zhao akan memberitahukan hal itu kepada semua orang. Namun ia hanya mengingatkan janji tersebut. Bahkan dia ingin menghabisi Qin Yu dan merebut kembali Jiang Li. Selain itu, dua anak haram yang Qin Yu miliki akan dihukum juga oleh mereka. Perkataannya tentu saja membuat Qin Yu kesal, karena ini semua sudah sangat keterlaluan. Tapi Jiang Lan menenangkannya karena di sana ada Zhao An. Kekuatannya tidaklah bisa diremehkan. Untuk saat ini, Qin Yu masihlah bisa menahan diri karena sudah menyerahkan begitu banyak harta dan usaha demi bisa meminta restu kepada Jiang Fan. Bahkan semua orang sudah mendengar permintaan tulus dari Jiang Li. Tapi Jiang Fan menolak semua itu, dan ini semua terjadi karena ulah dari Zhao Hao. Qin Yu yang tak bisa menahan diri pun pergi ke sana. Sementara itu, Zhao Hao menenangkan Jiang Fan. Pasalnya mereka tidak akan pernah mempermalukan Jiang Li. Mereka berjanji akan menyambutnya di kota Leifa. Tapi sejugalah pecahan ruang muncul, di mana ini tentu tidak bukan adalah kedatangan dari Qin Yu. Ia kemari dengan penuh amarah. Tujuannya sudah sangat jelas, yakni menghabisi nyawa Zhao Hao. Serangan langsung saja Qin Yu lakukan, di mana dengan begini pertarungan antara mereka berdua pun sudah tak bisa dihindari lagi. Bisa terlihat dengan jelas kalau Zhao Hao sangatlah kewalahan, karena bagaimanapun kekuatan yang Qin Yu miliki berada jauh di atasnya. Bahkan berbagai serangan yang dia berikan tidaklah mempan kepada Qin Yu. Yang ada malah dia yang ditekan terus-menerus oleh Qin Yu. Selain itu di sini tidak ada satupun God King yang ikut campur, karena mereka tidak ingin berurusan dengan Qin Yu. Berbagai serangan yang Qin Yu lancarkan benar-benar merepotkan Zhao Hao. Zhao An meminta Qin Yu untuk segera pergi karena dia ada di sini. Tapi Qin Yu tidaklah peduli kepadanya. Jikapun dia mati pada hari ini, maka ia tidak akan membiarkan mereka mendapatkan keinginan itu. Pada puncaknya, serangan ini telah membuat Zhao Hao terluka parah. Sementara itu, Zhao An mulai bertindak untuk bisa menghukum Qin Yu. Perlu diingat kalau Zhao An adalah Exalted Celestial, salah satu entitas tertinggi di dalam alam semesta ini. Sepertinya ia benar-benar serius ingin menghabisi Qin Yu. Itu dibuktikan dengan dia yang telah memanggil pedangnya. Sementara itu Qin Yu tidaklah panik. Ia langsung saja menyusun sebuah formasi untuk bisa menahan serangan itu. Penghentian waktu seketika saja dia gunakan. Bahkan sosok seperti Zhao An saja tak bisa mengendalikan penghentian waktu tersebut. Zhao An tidak pernah menduga hal ini terjadi. Dan begitu tidak akan ada yang bisa menghentikan Qin Yu dalam menghabisi nyawa Zhao Hao. Ia pun mengambil stempel Merit People, karena hanya demi harta itu saja mereka bertarung sampai mati. Zhao An memintanya untuk berhenti karena Qin Yu tidak akan bisa membuat kota Leifa menderita lagi. Qin Yu tidaklah peduli, serangan langsung saja ia berikan. Sadar kalau dirinya akan segera meninggoy, maka Zhao Hao pun memilih untuk meledakkan dirinya saja dan mati bersama Qin Yu. Seketika saja ledakan besar pun terjadi dan membuat para God King terbebas. Mereka tidaklah pernah menduga kalau hal ini akan terjadi. Bahkan Zhao Xian harus kehilangan ayahnya. Ini tidak bisa ia terima karena ayahnya itu mati tepat di hadapannya. Ia bahkan tak bisa berbuat apapun. Sementara itu, Zhao An juga tidak pernah menduga kalau rencana mereka malah berakhir seperti ini. Karena itulah, apapun yang terjadi, dia akan menghabisi Qin Yu. Serangan langsung saja dia lakukan, di mana sebuah formasi besar pun telah mengurung pergerakan Qin Yu. Kini tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, selain menerima serangan dari Zhao An yang langsung tertuju kepadanya. Qin Yu tidaklah takut dan ia terus-menerus melakukan perlawanan terhadap serangan itu. Sebenarnya serangan itu sangatlah mengerikan. Namun pelan tapi pasti Qin Yu masihlah bisa mengatasi hal itu. Sejauh ini semuanya masihlah baik-baik saja. Bahkan Qin Yu juga telah memberikan serangan terakhir untuk bisa membuka celah dari tempat itu. Hal tersebut bisa dirinya lakukan.
Tapi di saat ingin pergi, serangan itu bisa menghentikan pergerakannya. Kini posisi Kinyu pun benar-benar taklah bagus. Karena bagaimanapun, Jawan terus meningkatkan serangannya. Dengan serang sebanyak itu, Kinyu harus benar-benar fokus. Karena jika sedikit saja membuat kesalahan, maka dialah yang akan dalam masalah besar. Jawan sepertinya tidaklah pernah menduga kalau sejauh ini Kinyu masih bisa melawan. Tapi bukan berarti ini akan berakhir begitu saja. Hingga pada akhirnya Kinyu pun harus menerima serangan yang membuat ia terluka cukup parah. Bagi Jawan, apa yang Kinyu lakukan merupakan sebuah kesalahan besar. Tapi Kinyu masihlah belum menyerah karena bagaimanapun ia tidak akan pernah tumbang di sini. Berhubung dia itu masih bisa bangkit, jadi Jawan langsung saja memberikan serangan lagi kepadanya. Kinyu yang sudah tak bisa melakukan apapun harus menerima seluruh serangan tersebut dengan tubuhnya. Jawan tahu betul kalau betapa kerasnya perjuangan Kinyu hingga sampai ke alam dewa. Namun semua itu akan segera berakhir di sini. Karena tubuh fisiknya itu sudah tidak mampu bertahan lagi. Serangan terakhir yang Jawan berikan kepadanya pun membuat Kinyu benar-benar sekarat. Tidak peduli kekuatan apa yang dia miliki, karena jika ia ingin melawan langit, maka semua itu hanya ilusi belaka. Pada akhirnya, Kinyu pun jatuh ke laut dan perlahan namun pasti dia pun mulai lenyap. Kematian dari Kinyu tidaklah pernah diduga oleh semua orang, bahkan oleh Jiang Fan sendiri. Tapi jika Kinyu mati, lantas di manakah stempel Married People berada? Bagi Jawan, Kinyu pasti telah mati. Karena tidak ada yang bisa lepas dari senjatanya. Ia menjamin kalau Kinyu tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi masih ada beberapa God King yang percaya kalau Kinyu tidak akan mati semudah itu. Bahkan jikapun harus dikalahkan oleh sosok Exalted Celestial sekalipun. Berhubung Zhao Hao telah meninggoy, maka Joseon akan menjadi Kaisar Suci Kota Leva yang baru. Berhubung musuh besar mereka juga sudah disingkirkan, jadi sekarang Joseon hanya perlu menghabisi orang-orang di kota kabut saja. Jawan meminta cucunya itu untuk membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.